Hai semuanya, welcome back to Intergenerational Talk Show. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, Pastor Roni Daud. Kita akan ngobrol sama-sama hari ini tentang berbagai topik seputar ya urusan gereja lokal yang kita kasihi semua. So, how are you, Pastor Roni? Apa kabar? Thank you, I'm good. Sukacita sekali, aman dalam lindungan Tuhan. Wah, luar biasa, luar biasa. Udah divaksin ya, Pastor? Udah aman. Udah 2 kali. Iya, iya, udah aktif sekali. Udah sembuh dari COVID, plus juga udah divaksin 2 kali. Puji Tuhan, Plus, luar biasa. plus vaksin darah Yesus, jadi lengkap sudah. Luar biasa. Mungkin untuk mulainya boleh gak minta Pastor Roni perkenalkan diri dulu dari kacamata Pastor Roni Daud itu Pastor Roni Daud itu siapa sih? Ya, nama saya Roni Daud Simeon. Saya memiliki satu-satunya istri, namanya Nancy Limantono, dan juga punya 3 orang anak. Yang pertama namanya David Jonathan, dia usia 27 tahun. Lalu yang kedua Tirsa Anastasia, dia usia 26 tahun sekarang. Dan ketiga Shalomita Tevila, itu usianya adalah 19 tahun. Dan saya mengembalakan GBI Rock se-Jabodetabek, ya, sebagai gembala pembina. Lalu juga dalam keluarga besar GPI Rock, saya sebagai ketua misi bersama yang bertanggung jawab untuk pergerakan misi dalam dan luar negeri di keluarga besar Rock Ministries. Lalu dalam sinodal, ya, Gereja Bethel Indonesia, saya ditunjuk sebagai ketua 7 yang membidangi tentang teologi dan pembinaan pejabat dari jadi ngurusin para pendeta-pendeta nih dalam sinode. Jadi itu saja apa yang Tuhan izinkan. Tapi yang paling luar biasa adalah saya bersyukur punya keluarga yang menjadi surga saya. Wow, Ya. luar biasa. Tetap family Saya first punya ya. visi keluargaku, surgaku. Ya, Luar biasa banget. ya. So, luar biasa sibuk juga ya kelihatannya dari job description-nya. Ya, itulah dia dalam dan luar, tapi tentunya sudah persetujuan dengan istri dan kita baru bisa bergerak gitu. Awesome. Thank you untuk introduction-nya, Pastor. Ya, Now and Next Movement nih, kita kan lagi di podcastnya ya, Now and Next Movement. Pastor juga ada beberapa kali ikut acara-acaranya. Cuma kan basically kalau lihat sejarahnya, itu ini perkumpulan hamba-hamba Tuhan yang lahir dari satu kegerakan yang sama. Kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. benar. Ada gelombang revival yang luar biasa di anak-anak muda. Nah, eh, boleh gak mungkin dari Pastor Roni cerita sedikit nih. Itu kan buat aku nih, aku baru umur 27 gitu. Bahkan aku belum lahir saat itu. Jauh dari Yang tanggal. saya berarti Jonathan. Ya, Iya, cuman aku nggak, kita generasi muda nggak begitu tahu apa yang terjadi, apa yang dimaksud dengan revival luar biasa anak muda zaman itu. Boleh nggak cerita sedikit, Pastor? Mungkin singkat aja, apa yang terjadi sih waktu itu? saya karena saya bertobat penuh Roh Kudus yang betul-betul bertobat nih ya. Kalau yang sebelumnya itu tobat kumat gitu. Saya mengalami betul-betul turning point dalam hidup saya itu tahun 87 ketika saya sedang kuliah di Erlangga, Universitas Erlangga di kota Surabaya. Dan pada waktu itu memang terjadi kegerakan yang luar biasa untuk orang-orang muda, namanya anak-anak pelajar ya, bergerak luar biasa. Dan hamba-hamba Tuhan seperti almarhum Jeremiah Rim, lalu kemudian kita bisa dengar Om Damaris ya, almarhum juga. Dan ada banyak hamba Tuhan, kita biasa panggil Koden, Daniel Alexander, tentu Pak Timotius Arifin, Pak Niko, itu dipakai Tuhan pada masa-masa itu secara luar biasa yang saya tahu itu ya di Surabaya ya. Lalu kemudian di situ memang saya lihat ada satu kelaparan, haus akan Tuhan. Saya pikir waktu itu memang betul-betul kairos Tuhan ya. Pergerakan sekolah-sekolah itu bisa ditembusi, universitas-universitas tembus ya.
sampai ada retreat pelajar tuh bisa ribuan orang. Lalu kemudian tumbuhnya kelompok-kelompok tumbuh bersama. Ya, di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus pada waktu itu orang bilang KTB itu ya. Itu luar biasa, itu seperti tumbuh eh, cepat ya, luar biasa. Dan saya tahu itu Roh Kudus yang mengerjakan karena tanpa pencurahan Roh Kudus itu tidak akan mungkin terjadi. Dan yang saya lihat adalah pada waktu itu bangkit satu generasi yang nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Sampai kalau bikin acara-acara besar seperti kasih melanda Jakarta, kasih melanda Indonesia, atau retreat-retreat ya pelajar dan sebagainya, atau gerakan-gerakan lokal di kota-kota, itu justru anak-anak pelajar, anak-anak SMA, mereka berani korbankan uang saku mereka, Wow. mereka mau nabung, aduh luar biasa ya. Dan padahal mereka bukan orang bekerja, tapi cinta mereka, yaitu kasih mula-mula itu membara luar biasa. Dan itu yang betul-betul kami rindukan dan kami doakan. Seperti dalam salah satu album yang Tuhan izinkan saya buat bersama Pastor Johan Krisdianto itu, yang dikatakan gitu, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Jadi kita kepingin, kita lagi doa ini supaya gerakan yang sama itu terjadi pada hari-hari yang terakhir ini. Begitu. Wow, luar biasa banget. Dan memang ya, aku dengar cerita gitu kan. Memang papa mamaku pun lahir dari kegerakan yang Nah, sama, ada keluarga kegerakan persekutuan yang luar biasa. Bahkan papaku di ke persekutuan orang Indonesia di Amerika. ya, betul. Revivalnya sampai internasional Ya, Belanda. Itu luar biasa banget pastinya. Nah, mungkin follow up question tentang revival ini, Esther. Sebenarnya apakah revival itu gimana ya? Perannya anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang percaya dalam dalam apa ya? Kalau boleh bilang mendatangkan revival atau memfasilitasi revival yang kegerakan Tuhan ini itu apa dibandingkan maksudnya dengan perannya Roh Kudus, if that makes sense. Jadi apakah ada hal-hal yang kita harus lakukan untuk supaya bisa mengkatalis kegerakan ini atau revival ini, atau memang itu benar-benar cuma pure kairosnya Tuhan, memang memang zamannya aja gitu. ya. Saya percaya sebetulnya kerinduan Tuhan itu seperti janji firman-Nya bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan seperti kitab Yoel pasal yang kedua. Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa dan kita melihat turun-turun akan bangkit, orang tua akan bermimpi, ya, anak-anak akan bernubuat dan sebagainya. Itu saya pikir terjadi sebenarnya Tuhan inginkan terjadi dari generasi kepada generasi ya. Karena setiap gereja, setiap generasi itu Tuhan bergerak pada setiap generasinya masing-masing. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah gereja, pernah kita mengalami dari abad keempat sampai ke abad 16 ya, itu 1200 tahun lamanya terjadi apa yang disebut the dark age of the church. Betul-betul zaman kegelapan terjadi pada waktu itu. Lalu kemudian kita lihat ada peningkatan lalu revival Tuhan kerjakan. Bahkan kalau saya lihat 50 tahun terakhir sebelum tahun 2000, kita melihat Tuhan sedang melakukan satu pemulihan 5 jawatan. Kalau saya lihat ya. Karena apa? Karena akan ada yang disebut dengan di zaman era kita ini, inilah yang disebut All Saints Movement. Saya kasih contoh. Tahun 50-an itu bangkit jawatan, pemulihan jawatan yang disebut jawatan penginjil. Penginjilan terjadi mana-mana. Kita tahu nama-nama Tuhan pakai seperti Pak Billy Graham almarhum. Lalu dia bisa melayani sampai menjangkau 1 miliar jiwa. Termasuk lewat pelayanan satelitnya. Lalu T.L. Osborne ya itu sampai ke Indonesia. Bahkan saya ini sebelumnya melayani di Mataram Pulau Lombok selama 13,5 tahun ya. Itu tahun 50-an saya dengar dari orang-orang tua loh ya. Mereka bilang T.L. Osborne sudah datang KKR di lapangan umum Mataram. Sekarang mana bisa? Mana bisa Pulau Lombok itu disebut Pulau Seribu Masjid ya. Mana bisa sekarang ya. Kecuali memang karya Tuhan. Tapi tahun 50-an sudah terjadi. T.L. Osborne datang.
Dan itu bangkit Indonesia mengalami beberapa tempat KKR lapangan terjadi. Itu tahun 50-an, jawatan penginjil. Lalu kemudian tahun 60-an Tuhan bangkitkan jawatan para gembala. Untuk apa? Menampung tuaian yang terjadi, yang dilakukan oleh para penginjil. Supaya mereka dimuridkan. Ya, lalu kemudian kita lihat nama-nama Robert Schuller, ya, kita lihat di Los Angeles itu juga salah satu gembala yang Tuhan pakai, dan gembala-gembala yang lain dibangkitkan Tuhan tahun 60-an secara luar biasa. Kalau kita mendengar di Indonesia bagaimana sejarah gereja Betani pun, itu kita melihat bagaimana Tuhan menjamah Pak almarhum Pak Pendeta Alex Abraham Anusaputra di waktu-waktu yang kurang lebih seperti itu. Bagaimana dia mengenal Tuhan. Jadi gembala-gembala dibangkitkan, tapi kemudian tahun 70-an Tuhan bangkitkan jawatan yang disebut dengan guru-guru atau pengajar. Ya, Derek Prince salah satunya. Itu pengajar hebat, buku-bukunya banyak beredar, termasuk sudah dalam bahasa Indonesia. Bahkan saya sampai sekarang saya nikmati pelayanan YouTube-nya. Ya, bagaimana? Kenapa? Karena agar supaya tuayan tadi itu tidak tersesat, jadi pengajaran mesti diluruskan. Tahun 80-an Tuhan bangkitkan jawatan para nabi-nabi. Wow, ya. Kita lihat bagaimana pelayanan-pelayanan termasuk prophetic ministry seperti praise and worship bangkit di mana-mana. Saya ingat Pak Pendeta Timotius Arifin waktu itu membuka pelayanan dari rumahnya, dari rumah ini persekutuan doa, lalu berkembang sampai nggak cukup rumahnya dan akhirnya berpindah ke Surabaya Ghost Kid namanya, ya. Itu tempat olahraga dan persekutuan tiap hari Jumat. Dan saya terlibat waktu itu tahun 80-an itu, tahun 87 itu saya mulai mengikutinya dan terlibat di persekutuan itu tahun 88. Wow, itu persekutuan doa loh. Sekali datang 1.500 orang sampai 3.000 orang tiap Jumat itu. Dan dari situlah pujian penyembahan bergerak ke seluruh Indonesia. Dan dari Surabaya Presenter kita lihat muncullah kota-kota yang lain, ya, Semarang Presenter, Denpasar Presenter, terus ke kota-kota lain seluruh Indonesia, bahkan Jakarta Presenter yang sekarang telah menjadi itu cikal bakal daripada sekarang saudara-saudara kita gereja luar biasa dipakai Tuhan JPCC, ya. Lalu kemudian tahun 90-an Tuhan bangkitkan jawatan rasul-rasul, di mana pentingnya kesatuan tubuh Kristus waktu itu mulai terasa. Ya, lalu pelayanan pembapaan, fathering mulai muncul. Dan gerakan penanaman jemaat yang pesat pada waktu itu. Dan Anda harus tahu bahwa pada waktu itu gereja-gereja muncul secara luar biasa yang termasuk GPPS, ya. Itu sebelumnya malah tahun 80-an, ya. Gereja Betani juga, lalu Gisi, dan banyak gereja sinode baru, gereja masa depan cerah, ya. Dan bukan cuma dalam lingkungan gerakan Pantekosta karismatik, tapi gereja-gereja yang lain juga yang Injili pun mengalami kebangkitan rohani, ya, karena akibat ditegakkannya pelayanan kerasulan jawatan ini. Nah, kita lihat 50 tahun terakhir tersebut, ya, 5 jawatan dipulihkan. Efesus pasal yang ke-3 4 ayat yang ke-11 Tuhan berkata, firman Tuhan, Yesus, ya, yang mendirikan atau yang menetapkan 5 jawatan itu untuk apa? To equip the saints, untuk memperlengkapi orang kudus supaya mereka mencapai kesatuan iman, dewasa dan sebagainya. Itu dengan tujuan rupanya tahun 2000-an sampai sekarang inilah yang disebut dengan All Saints Movement, gerakan semua orang kudus. Jadi saya percaya bahwa itu sebetulnya ya prakarsa daripada Tuhan, ya, lewat rohnya yang kudus agar supaya revival itu bisa melanda. Hanya saja kelemahan kita adalah kita tidak bisa pelihara. Seringkali memelihara, unsur pemeliharaan itu yang kita kurang sekali. Sebab itu kita belajar dari sejarah sekarang, supaya kegerakan ini terus berlanjut, tentu harus ada kerjasama. Ya. Jadi John Wesley pernah berkata begini, bagus sekali.
Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, manusia nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia, Tuhan nggak akan berbuat sesuatu. Why? Perlu karena ada kerjasama sama-sama. There is God's part and there is also our part. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi Tuhan mencurahkan rohnya, tapi harus kita meresponinya. Contoh, kita lihat ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, waktu itu kan dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Dan begitu sampai di laut, tepi laut Teberau, mereka ketakutan sekali ketika melihat Firaun menyusul. Apakah tiba-tiba laut itu terbelah jadi dua? Enggak kan? Enggak. Kapan laut itu terbelah jadi dua? Ketika Musa angkat tongkatnya kan, dan mulai mengarahkan ke laut itu. Ya, mungkin Musa berkata, terbukalah atau apapun ya. Lalu laut itu terbelah jadi dua. Without God, man cannot. Without man, God will not. Jadi perlu ada manusia. Tuhan sih. Jadi gini, saya yakin bahwa seperti Yesus katakan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Itu saya percaya bahwa sorga menunggu keputusan bumi gitu. Kalau bumi diem aja ya sudah gitu ya. Makanya Musa mesti ulurkan tongkatnya, lalu ada aba-aba nih. Katakanlah ini sebuah aba-aba ke sorga. Sekarang now your part, Lord. Saya sudah mengambil bagian saya. Lalu Tuhan bilang, oke, ada aba-aba dari bumi. Lalu laut terbelah jadi dua. Begitu sampai di seberang, mereka juga tetap terkejut karena Firaun dan pasukan kudanya mengikuti mereka. Apakah tiba-tiba Tuhan, tenang Musa, laut akan kututup kembali? Enggak loh. Ya, ketika bagaimana Tuhan menutup laut? Ketika Musa angkat tongkatnya lagi dan mengarahkan lagi ke laut. Ada aba-aba, bagian Musa dilakukan, bagian Tuhan dinyatakan. Jadi saya sangat menyambut apa yang dilakukan oleh NN40 ini. Kita mau ambil bagian kita. Karena tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukan sesuatu, tapi juga kita percaya tanpa Tuhan kita pun tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi perlu ada kerjasama bersama-sama. Wow. Gitu. Dan Ya. apa menurut Pastor kalau gitu, apa bagian kita sekarang untuk bisa menjadi fasilitator atau katalis buat kegerakan Tuhan? Tentu bagian kita yang pertama, karena ini berhubungan dengan spiritual warfare, maka kita perlu ambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh. Ya, karena Alkitab mengatakan 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, lalu merendahkan diri, berdoa, meninggalkan jalan yang jahat, lalu aku akan mendengar doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi kalau ingin terjadi pemulihan ya kita harus datang dengan kerendahan hati, sikap pertobatan, lalu kita berdoa mencari wajah Tuhan. Itu bagian kita. 2 Tawarik pasal 7 ayat ke-14. Nanti biarkan bagian Tuhan melakukannya. Ingat pada waktu Kisah Rasul pasal 2, murid-murid kan nggak disuruh kemana-mana. Mereka disuruh cuman berdoa di situ, nunggu. Bagian mereka lakukan, lalu bagian Tuhan dinyatakan, Roh Kudus dikerjakan. Lawatan terjadi. Wow. Kebanggaan rohani. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, banyak sekarang orang 3.000 kali berkhotbah, tidak satu pun yang bertobat. Gitu. Jadi kita butuh bagian kita kerjakan. Saya bersyukur ketika NN40 ini dibentuk dengan tujuan yang seperti itu, maka saya menyambut ya dan mengambil bagian untuk kita melakukannya lewat 2 Tawarik 7 ayat 14 itu. Wow. Ya. Wow, oke. So berdoa ya. Tapi juga jangan cuma doa ya. Kalau cuma doa, seluruh dunia udah dimenangkan nih. Makanya Tuhan Yesus suruh Matius 28 dan 19-20, karena itu pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku, seperti itu. Jadi ya ada ungkapan berkata ora et labora, berdoa dan bekerja, gitu ya. Kita terus beritakan Injil, pemuritan, gitu ya. Karena
Saya yakin kok itu seperti sebuah kairos waktu Tuhan yang bam gitu. Dan kita udah siap. Yang Oke. sedih adalah kalau nggak siap. Saya karena memelihara revival itu nggak mudah. Saya kemarin akhir tahun ini saya di Pensacola, Florida. Saya pergi ke gereja yang pernah mengalami lawatan sekian puluh tahun yang lalu itu. Aduh, ya suasana jadi beda gitu loh. Jadi kotor ya. Ya mendingan dipelihara kayak gedungnya atau gimana gitu ya. Tapi saya melihat saya seperti sesuatu dalam diri saya, Tuhan beri kami anugerah supaya kami siap terjadi kebauan rohani, tapi beri anugerah untuk bisa merawatnya. Ini paling penting. Ya, kalau enggak cuma sekedar bangunan saja nanti, seperti itu. Wow. Kalau ini, Pastor, sebenarnya apa sih revival? Kalau kalau boleh didefinisikan mungkin dari perspektifnya Pastor Roni gitu. Dan apakah memang harusnya kita mindsetnya adalah oh seperti yang dulu Tuhan lakukan kembali, atau memang Tuhan di generasi ini akan terjadi revival, tapi mungkin bentuknya nggak seperti dulu gitu. Gimana? Prinsipnya pencurahan Roh Kudus yang dikerjakan Tuhan itu tetap sama. Tapi bentuknya bisa berubah, bisa berbeda kan? Hmm. Karena memang Tuhan selalu punya eh, kekhususan untuk pelawatan atas generasi. Kita juga nggak tahu generasi sekarang. Karena saya lihat generasi ini sangat berbeda sekali dengan generasi saya. Dan saya lihat di ini sekarang milenial, lalu generation Z ya sedang bergerak dan dengan cara mereka yang berbeda tentunya. Dan saya juga tidak bisa menghakimi generasi yang sekarang karena pasti Tuhan yang punya rencana buat mereka dengan cara yang berbeda. Mungkin lewat sekarang kita lihat zaman teknologi yang luar biasa seperti ini, ya pergerakan itu. Saya nggak tahu, saya nggak berani batasi kuasa Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan bisa pakai segala cara dan tentunya eh, dengan ketajaman. Hanya saja kita yang generasi yang seperti saya masuk di mana ya, mungkin X saya itu eh, eh, inilah saatnya di mana melakukan apa yang disebut dengan eh, membina mereka, memuridkan. Ya, kalau di kami pakai istilah father and son relationship. Kita bangun culture baru, culture pelayanan seperti sebetulnya bukan baru ya, seperti Yesus yang selalu terhubung dengan Bapaknya, gitu ya. Father and son relationship. Demikian pula dalam leadership yang kami bangun, kami menganut yaitu prinsip tentang father and son relationship. Jadi anak-anak kita sekarang ini bukan sekedar jemaat biasa atau ya anak-anak muda biasa, tapi kita harus menjadikan mereka menjadi anak-anak rohani. Bahkan anak-anak jasmani saya harus jadi anak-anak rohani saya. Hmm. Jangan sampai sekarang anak-anak jasmani saya, tapi bapak rohaninya orang lain. Itu tentu tidak tepat. Ya, maka di dalam gereja pun sekarang kita kuat tentang relationship. Ya, ini harus jadi culture di mana father and son, father and daughter, gitu ya. Jadi kalau saya ngomong son ini bukan berarti cuma laki-laki ya, ini bukan gender ya, tapi bagaimana hubungan bapak anak itu di dalam gereja harus dinyatakan supaya anak-anak sekarang itu kita percaya loh. Kita lihat dari berbagai penelitian yang ada bahwa masalah-masalah sosial sehingga terjadi yang disebut dengan social destruction atau community destruction itu terjadi karena dari rumah munculnya anak-anak yang tidak terbapai bahasa kita ya. Punya bapak tapi bapak tidak berfungsi secara jiwadi, bapak tidak hadir secara jiwadi, tidak hadir secara spiritual, bapak cuma hadir secara fisik. Ya, maka perlu kita melakukan upaya di mana kita menyembuhkan generasi lewat pelayanan father and son relationship. Sebab generasi ini disebut fatherlessness generation. Maka sekarang leadership yang dibangun bukan, maaf ya, karena masih ada yang bos bawahan.
Saya pikir itu tidak. Anak-anak sekarang butuh penerimaan. Ya, maka ini harus dibangun sebuah budaya baru sehingga kita bisa dekat sama mereka. Tidak harus kita jadi seperti mereka, tidak harus pakai pakaian seperti mereka. Dah lucu ya. Ada orang yang sudah umur 60 tahun lebih, rambutnya udah putih, masih berdandan seperti anak-anak muda ya. Ya, saya kurang setuju seperti itu. Tapi bangun hubungan itu yang kuat itu dengan anak-anak muda itu tidak melalui cara berpakaian yang mesti harus sama. Tapi penerimaan penuh kepada anak-anak muda golongan apalagi milenial dan juga Z, generation Z ini penting sekali. Wow. Dulu begini, hitungan generasi itu orang-orang tuh dulu zaman-zaman sejak perjanjian lama itu kan 40 tahun kayak hitungannya gitu. Seperti orang Israel bergerak di padang gurun 40 tahun, hitungan 40 tahun. Tapi sekarang lain loh. Dari 40 tahun sekarang menurun perhitungan generasi jadi 25 tahun. Bahkan kalau saya lihat di sensus penduduk kita yang tahun lalu, tahun 2020, di mana sementara saya lihat ya, di mana Indonesia jumlah penduduknya 270,20 juta, dan itu ternyata sekarang pembedaan generasinya udah bukan 40 atau 25, tapi 15 tahun jaraknya. Contoh ya, saya lihat kalau milenial itu sekarang kan 25,87%. Nah, Jonathan termasuk di dalamnya. Mereka yang lahir tahun 81 sampai 96, umur 24 sampai 39 tahun. Ini masih, ini sudah berapa? 15 tahun loh hitungannya. Ya kan? Lalu lihat Gen Z itu 27,94%, lahir tahun 97 sampai 2012. Perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun. Nah, selisihnya berapa? 15 tahun. Jadi begitu cepat sekarang. Artinya bahwa pandangan kemajuan apa itu dalam generasi itu semakin cepat. Dan kita seringkali orang tua, yaitu kalau kita tidak bangun pelayanan yang disebut intergenerational leadership, tentu akan putus ya. Tapi kalau kita menempatkan as a father, aduh, ya pasti itu kebutuhan mendasar. Jadi saya percaya ini pasti akan tergenapi. Tapi sekali lagi harus mulai dibangun sebuah culture baru yang tentang father and son relationship itu, sehingga pemuritan itu bukan di gereja saja, tapi dimulai dari keluarga. Keluarga harus jadi pusat pemuritan. Supaya hubungan antar generasi itu nggak putus. Ya, seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu kalau saya lihat ini di kitab, sebetulnya sudah lama loh Tuhan suruh pemuritan keluarga itu. Kejadian pasal 18 ayat 19. Itu saya baca itu ya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Loh, ini sudah zamannya Abraham loh. Jadi Tuhan kepingin ini kita orang-orang tua ini ngajari anak-anak kita langsung. Dan supaya menghasilkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Saya pikir harus dari keluarga. Jadi pemuritan nggak harus seperti dalam kelas ya. Jangan bayangkan pemuritan tuh dalam kelas resmi, enggak lah. Ya, di meja makan, waktu makan bersama anak-anak kita. Nah, ya kan diajari waktu kita duduk, waktu kita berjalan, keluarga. Saya percaya itu akan luar biasa. Kalau enggak, kita kehilangan generasi. Jadi saya punya kalau boleh ada data yang saya dapatkan dari Dr. Andi Wijaya. Gen Z sekarang itu mereka secara seksual preference-nya, mereka punya pendapat begini ya, ini penelitian. Kalau untuk yang heterosexuality misalnya,
itu mereka bilang bahwa yang 66% eksklusif, tapi 34% fluid. Lalu kemudian kita lihat ada pergeseran loh anak-anak muda sekarang. Pengaruh teknologi itu, homoseksual, Gen Z ini ya pendapat mereka. Ini dari Impact 360 Institute ya, yang di penelitiannya tahun 2018. Dia bilang begini, kalau untuk homoseksual, anak-anak kita yang generasi Z ini, mereka bilang gini, 20% mereka berkata, oh itu salah, homoseks. Tapi 80% mereka bilang right sekarang. Jadi terjadi apa? Distortion. Bahkan deviation juga kan. Kita lihat ini. Kalau marriage covenant, pendapat mereka tentang ikatan perjanjian dalam pernikahan. Mereka bilang begini. Mereka 38% mereka bilang gini, ya saya setuju, harus ada pemberkatan nikah nih. Harus ada covenant dalam pernikahan. Tapi 62% udah enggak lagi. Ada satu pergeseran, bahkan pembelokan, distortion yang kita lihat yang kalau kita tidak waspada, tidak melakukan kepemimpinan antar generasi yang dilanjutkan tongkat estafet dengan baik, kita bisa kehilangan generasi. Berikutnya saya abortion, tentang aborsi. Anak-anak generasi Z, mereka bilang, oh 20% mereka bilang, oh itu salah, nggak boleh aborsi. Tapi yang mengejutkan, 71% mereka sekarang setuju. Wow. Ya. Nah, yang terakhir ini, sex before marriage. Ya, sex before marriage, Gen Z. Ini anak saya yang terakhir, nomor 3 juga golongan generasi ini. Itu mereka bilang gini, sex before marriage yang menentang, yang bilang itu salah, 21%. 79% menyetujui sex before marriage. Nah, kalau kita tidak mulai dari keluarga-keluarga lebih dulu, wow. Sekarang di Indonesia aja, saya terkejut, ada bahan pelajaran SD, kelas 4 kalau nggak salah. Itu sudah ada yang bagaimana menyukai sejenis, makanya diprotes. Disusupi udah gerakan ini. Sekali lagi ya, saya mengasihi saudara kita yang mereka ada dalam LGBTQ. Saya mengasihi, saya tidak mau menghakimi, saya tidak membenci, ya. Tapi saya harus ingatkan bahwa perbuatan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Anda bisa sembuh kalau Anda datang kepada Kristus, ya. Anda datang kepada konselor-konselor yang handal yang bisa menolong, pasti bisa disembuhkan. Tapi harus dimulai lebih baik. Buat saya begini ya, Jonathan. Saya lebih senang berkata kepada orang di tepi jurang sambil berkata, stop, awas. Ketimbang saya nulungin orang yang sudah jatuh dalam jurang. Maka preventif. Kita harus lakukan itu supaya lawatan Tuhan ya terjadi. Maka bagian kita adalah kita harus persiapan itu mulai dari rumah. Selain doa tadi, dari rumah-rumah kita muridkan anak-anak kita. Jadi perlu ada edukasi dari gereja kepada orang-orang tua tentunya supaya lakukan pemuritan itu mulai dari anak-anak sedini mungkin. Ya, diajarkan kebenaran, takut akan Tuhan. Saya percaya ya, seperti yang saya lakukan, 3 anak saya ini kan milenial, yang satu malah Gen Z, yang 2 milenial. By the grace of God, 3-tiganya melayani Tuhan, takut Tuhan, penuh Roh Kudus gitu ya. Walaupun belum ada satupun yang mengikuti jejak saya jadi pendeta, tapi mereka masing-masing punya calling kan. Saya hanya berkata, I help you to fulfill your destiny gitu. Wow. Iya. Luar biasa. So mungkin aja berarti kan dari konklusi dari pembicaraannya Pak Roni. So revival di generasi ini ya mungkin terjadinya di kategori-kategori yang mungkin nggak terdetek atau datanya nggak sama dengan revival yang lalu. Kalau yang lalu ada 3.000 di presenter Surabaya atau ada
acara-acara KKR besar sampai di Gelora Bung Karno. Mungkin itu nggak akan lagi terjadi di gereja di zaman ini. Ya, Tapi mungkin revivalnya terjadi di dalam ada kebenaran yang tiba-tiba mereka tidak yakini menjadi yang mereka yakini. Dan mungkin sekecil ya mungkin terjadinya di rumahan dan nggak terdetek gitu ya. Mungkin ya aja Tuhan seperti itu mungkin. berkata, saya lupa ayatnya, Tuhan bisa melahirkan satu bangsa dalam satu malam, dalam satu hari. Ya, ya kita lihat itu otoritas raja di atas segala raja. Tapi kita bagian kita siapin anak-anak kita, mulai dari rumah-rumah, Hmm, jadi pemuritan supaya hati anak juga siap ketika lawatan itu datang. wow. So, Ya, harus terjadi family revival juga ya, Pastor. ya, dan bisa di rumah-rumah kan Iya, lewat ini. Ada nggak tahu gimana caranya. Saya sih gaptek ya soal satu ini ya. Punya punya handphone bagus-bagus tapi cuma buat WA, email ya. Padahal ini banyak fungsi-fungsi yang lain. betul. Termasuk ini bisa ngatur kulkas, bukain pagar rumah. Gimana caranya? Wiwi, tolong bukain pagar rumah gitu ya. Enggak bisa bercanda. Itu pembantu asisten rumah tangga di rumah kita. Tapi saya yakin anak-anak sekarang, saya kalau ada masalah HP apa ya, anak-anak saya yang dua lagi ada di Amerika, yang satu di Bandung. Saya pun harus call mereka gitu. Tolongin dong papa ini gimana? Mereka begitu cepat sekali mereka menguasai teknologi. Nah, who knows ya lewat ini ya. Ini teknologi ini mereka semua langsung tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan kerjakan ya. Saya nggak tahu caranya, tapi tiada yang mustahil bagi dia gitu aja. Yang pasti karakteristik revival yang sama tetap harus ada curahan Roh Kudus, ada pertobatan sejati. Betul, Pastor? Ya, itu harus ada. There is God's part and there is also our part. Awesome, wow, luar biasa banget. Ah, excited dan ya excited untuk ngelihat Tuhan mau geraknya seperti apa gitu ya ke depan ini. Karena mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya, seperti firman Tuhan juga katakan. Saya tetap percaya 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang belum pernah kamu lihat dengan mata, belum kamu dengar dengan telinga, yang belum timbul dalam pikiranmu bahkan. Semua itu telah disediakan Tuhan. Jangan cuma berpikir itu tentang kebutuhan sehari-hari. No, revival saya percaya. Wow. Karena wow, Roma 11 bilang siapa yang mengetahui pikiranmu ya Tuhan? Siapa yang bisa menjadi penasehatmu? Tapi Wow. bagian kita harus diambil. Ya, haleluya. Luar Tuhan biasa. bilang gini, siapa yang menakar berapa itu? Ya saya 40 ayat 12 kalau nggak salah. Siapa yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya? Siapa yang menakar air laut hanya dengan lekuk tangannya? Oh, bayangin. Ayo, Jonathan buat gini, jengkal tangan kita ini paling berapa sih? Cuma 20-an senti. Ya kan? Nggak ada yang 1 meter, 50 senti, nggak ada. Tapi Tuhan ngukur langit yang tinggi ini cuma begini loh. Bayangin kalau Tuhan pakai cincin berlian segede apa tuh batunya tuh. Dia bilang Wow. siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Seluruh jumlah air laut ini cuma selekuk tangannya Tuhan gini. Wow. Seperti ibu-ibu, mama-mama, mak-mak kalau masak di dapur nyobain sup gitu kan. Taruh di sini sekali habis. Kalau Tuhan haus sekali sedot habis semuanya ini. Ya kan? Bayangin kalau Tuhan pakai jam tangan segede apa jam tangannya itu. Gila. Jadi kita bergairah banget gitu loh. Ya, Wow. kita akan melihat hal besar ini pasti Tuhan itu Wow. janji akan terjadi. Kita coba bisa berkata begini, and I stand in awe of you. Wow. Iya, iya, iya. Luar biasa. Jadi excited untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat generasi di depan ini. Luar biasa. Um, Shifting lah sedikit. Tadi kita udah ngomongin revival banyak. Mungkin dua pertanyaan lagi lah. Um, Buat Pastor, kolaborasi antar gereja dan unity di dalam tubuh Kristus itu apakah akan ada bagian? Maksudnya
masih penting nggak sih? Dan seperti apa kayak kita ngelihat perkembangan zaman kayak ada ya COVID ini dan gereja berubah banget sepertinya bentuknya. Apakah itu Tuhan lagi seperti apa ya? Merombak ulang struktur tubuhnya atau gimana nih, Pastor? Jelas, kita nggak bisa bekerja sendiri. Gereja hebat sekalipun nggak akan mungkin bisa memenangkan sendiri satu kota. Kita perlu saudara kita, maka itu perlu tubuh Kristus. Ya, ini seperti menjawab kalau gini ya. Kalau kalau kita yang berdoa, siapa yang menjawab doa? Tuhan yang menjawab kan? Kalau kita yang berdoa loh. Tapi kalau Tuhan yang berdoa, siapa yang menjawab? Kitalah yang mesti menjawab. Dalam Yohanes 17 Yesus berdoa supaya gereja menjadi satu. Maka itu supaya umatnya menjadi satu. Kita yang menjawab nih sekarang. Sebab tanpa kesatuan, saya yakin kita nggak akan siap menerima lawatan yang hebat itu. Nggak akan. Kita bisa mengerjakan sendiri. Nggak sanggup. Sekarang dalam NN40 aja, saya kalau pertemuan, saya dengar Pastor Jimmy Untoro bicara begini. Oh iya ya, luar biasa, bener juga ini gitu ya. Atau saya dengar lagi Pastor Jose bilang begini. Oh iya ya, kok nggak ada di pikiran saya ya. Wah, itu satu bukti kita butuh saudara kita yang lain. Ya kan, ketika dikumpulkan, Amsal Firman bilang penasihat banyak, amanlah raja. Jadi memang ini bukan slogan ya. Ini kalau menurut saya ini kita mesti gini loh. Saya harus berkata ini ya. Kita mesti harus melangkah bukan cuma memberi tapi berkorban nih sekarang untuk kesatuan gitu. Jadi kita mulai belajarlah untuk membuka semua kebanggaan pribadi tentang golongan kita, nama gereja kita. Dan kita cuma tahu bahwa gerejanya Yesus Kristus itu bersama-sama. Saya pikir ini yang saya lihat saudara kita di NN40 ini saya senang ya. Kita mulai ya bisa belajar saling rendah hati, mau dengerin saudara kita yang lain karena kita sadar nggak mungkin pernah kita sendirian. Saya pernah kasih ilustrasi nih. Orang kalau tepuk tangan, kalau cuma pakai satu jari nih, nggak kedengaran apa-apa. Tapi kalau dua jari gitu, mulai nih, ya kan? 3 jari lebih keras lagi. 4 jari, apalagi ketemu jadi 8 jari. Ketika semuanya, wow, kemuliaan bagi Yesus Kristus nih. Gitu. Jadi perlu bersama-sama. Nggak bisa enggak. Ya, bukan cuma slogan, keharusan. Tapi ya belajar. Ya, saya bersyukur. Perlu belajar memang merendahkan diri ya, itu minta anugerah Tuhan, kasih karunia supaya belajar lemah lembut rendah hati seperti Tuhan. Lihat kagum. Beberapa hari yang lalu saya ikut leadership seminar webinar. Beberapa pembicara, Pak Timotius Arifin, Pak Jonathan Patiasina, dan Pak Jeffrey Rahmat. Waktu saya dengerin dia sampaikan tentang leadership, come on man, saya bilang ini orang hikmatnya bagus banget gitu ya. Kita sadar kita nggak bisa sendiri, kita butuh saudara kita yang lain. Ya. Wow, wow. Apa tantangannya dari Unity? Apa maksudnya mindset apa atau sikap hati apa yang menghalangi Unity di pergerejaan? John Maxwell dalam bukunya Equip dia bilang begini. Saya terus terang aja ya. The main problem in our church is not about the doctrine nor the structure, but saya harus bilang insecurity the leaders. Jadi memang persoalan utama gereja bukan masalah doktrinnya, bukan masalah struktur, tapi ini loh, ketidakrasa-amanan para pemimpin. Khawatir jabatannya diambil orang, khawatir nggak bisa hidup, hilang kekuasaan. Come on man, ya. Kalau istilahnya pendeta Chris Manusama saya pinjam, dia bilang itu kampungan katanya. Kita tinggalkan yang kampungan seperti itu. Kita butuh secure, rasa aman ini memang karena pertama saya yakin karena kita mendekat kepada Tuhan ya.
Draw near to God and He will draw near to you. Saya percaya itu terjadi ketika kita, Tuhan itu kan rasa amannya hebat tuh, bayangin. Danau Galilea yang udah gelombangnya tinggi, muridnya teriak-teriak, dia tidur. Lalu dia ngomong, diam, tenggelam. Langsung bukan cuma makin lama, makin tenang. Enggak, pim, seketika. Aduh, saya percaya kalau kita dekat dengan pribadi sang raja ini, itu akan memberi ketenangan. Tapi yang kedua, saya percaya leadership bukan lari maraton ya. Saya percaya lari estafet. Jadi kemenangan tim, bukan kemenangan personal. Tim. Lari estafet itu tim loh ya. Yang dapat piala, yang dapat kemuliaan, yang empat-empatnya kan. Dan itulah pentingnya intergenerational leadership. Di mana kita nggak boleh pegang tongkat terus-terusan. Ada seorang hamba Tuhan, Miles Monroe, pernah berkata bahwa jangan mau, do not die. Jangan kamu mau mati dalam keadaan penuh, katanya. Die empty. Kenapa? Sebab tempat penyimpanan harta karun yang terbesar itu, yang termahal itu ternyata bukan di tambang-tambang emas seperti Freeport atau tambang-tambang batu bara. Tempat penyimpanan harta karun terhebat itu di kuburan-kuburan. Wow. Karena banyak orang mati sebelum semua bakat karunia talentanya dikeluarkan. Ya. Banyak lukisan-lukisan hebat di kuburan-kuburan belum dihasilkan. Banyak lagu-lagu hebat, banyak buku-buku keren belum sempat karena keburu orangnya mati, tidak pernah mengeluarkan. Nah, selama kita bergerak sendirian, kita tidak mau bersama-sama dengan tubuh Kristus yang lain dan tidak memiliki rasa aman, maka kita bisa mati dalam keadaan penuh. Wow. Biar kita mati dalam keadaan kosong. Wow. Ya, karena kita udah delegasikan, kita udah muridkan, kita udah bagikan ke generasi. Wow. Wow. Ya. Nah, kalau udah penuh, maksud saya udah habis, baru gini. I surrender all. Saya siap Tuhan. Anytime kau panggil, saya siap. Seperti itu. Wow. Awesome. Wow. Iya. Challenging, tapi memang berarti challenging dan emang ada harga yang harus dibayar untuk Unity. Dan kalau nggak dibayar harganya, konsekuensinya krusial. Memang ini kan kita harus perubahan mindset kita ya. Seperti saya pakai kacamata karena ya faktor U. Sehingga saya harus plus bertambah. Supaya saya bisa jelas lihat wajah Jonathan yang ganteng. Saya harus pakai kacamata dengan baik. Sama, ketika kita mengenakan kacamata firman, perspektif firman. Ya. Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Jadi kalau kita nggak tahu berarti tidak merdeka. Jadi supaya merdeka ya harus tahu. Makanya perlu cari tahu kan. Nah, tahu merdeka. Merdeka yang pertama itu mindset kita, belief sistemnya. Karena saya percaya hanya firman yang bisa merubah belief system. Ketika kita terangi firman, udah. Nanti kita bilang, pelayan ini milikku. Ada pendeta khotbah itu sampai dia kepingin jadi ketua sinode seumur hidup. Bayangin. Ya kan, saya bersyukur presiden kita ini Pak Jokowi kasih contoh baik. Ditawari 3 periode, no, tetap 2 saja cukup. Itu baru berpikir generasi. Sementara ketua-ketua, maaf ya mau singgung ya, partai-partai politik sekarang yang sudah lama-lama ini ketuanya udah tua-tua semua. Aduh, udahlah. Dulu zaman saya masih kecil, kamu belum lahir, ada produksi Ligna Furniture. Bagus sekali itu di televisi waktu itu. Bilang begini, ya, kalau sudah duduk lupa berdiri. Ya, kalau waktu itu kalau duduk di Ligna lupa berdiri itu betul. Tapi kalau dalam leadership, kalau sudah duduk lupa berdiri, wow, jangan sampai. Kita membunuh generasi. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi mari ya. Jadi prinsipnya perubahan mindset hanya karena firman Tuhan. Dan tentu
ya saya belajar. Roh Kudus pernah berkata ketika saya di Mataram udah 13,5 tahun, udah enak tuh, udah punya gedung gereja, udah punya klinik, udah punya sekolah, perumahan, Wisma Dokonia, terus sekolah misi, sekolah umum. Udah deh, ya udah rasanya udah nyaman gitu. Tahu Pak Arifin bilang begini, Roni, sudah cukup. Kamu berintis lagi, pindah ke Kota Malang, mulai dari nol lagi. Dari Malang 3 tahun bertumbuh. Tuhan Pak Arifin bilang sebagai Bapak Rohani, cukup pindah ke Jakarta. Sekarang di Jakarta ini pun saya udah siap-siap nih. Makanya di gereja-gereja yang Tuhan izinkan saya bina, saya serahkan sekarang mereka untuk mandiri. Pertama saya latih para pemimpin, lalu sekarang tongkat udah saya serahin mereka. Why? Orang ketanya sama saya, Pak Roni sekarang pegangnya mana? Tidak ada satupun lagi yang saya pegang. Loh, kenapa? Saya sudah serahkan ke satelit-satelit ke masing-masing pemimpin. Anytime saya disuruh Tuhan lewat pemimpin pergi ke kota lain atau kemanapun, ke desa sekalipun, saya berkata ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Wow. Karena Tuhan mengajarkan dua hal begini, Jonathan. Semoga ini buat inspirasi bagi generasi. Dia berkata begini, don't live in the comfort zone. Saya tidak boleh tinggal di zona nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua Tuhan bilang begini, this ministry is not yours. Wow. Pelayanan ini bukan milikmu. Jadi saya telah bisa dicek ya. Saya tidak pegang satu satelit cabang manapun sekarang. Karena saya menyiapkan diri. Saya rindu ketika itu, waduh kepemimpinan, mereka bangkit, waduh, mencetak pemimpin-pemimpin baru. Hati saya bersuka cita. Ya. Dan karena father and son relationship yang kami bangun itu by the grace of God. Melihat mereka maju saya jadi terharu, saya jadi senang. Saya berkata terima kasih Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Wow. Luar biasa. Wow. Keren banget. Saya mau lagi dalam keadaan kosong, Jonathan. Ya, setuju banget. Oh, kita udah di penghujung nih, Pastor. Boleh gak kita tutup dengan Pastor mungkin doa? Ya, Boleh dong. gak kita doain ya sesuai sama obrolan kita revival dan mungkin kebangkitan rohani untuk generasi muda sekarang. Untuk mungkin Pastor bisa release blessing sama generasi muda yang sekarang. Ya, kalau saya pernah dengar cerita-cerita yang terjadi di Wales, ya Tuhan bisa orang lagi jalan, atau sadar akan Tuhan, nangis di jalan, penjara-penjara kosong. Buat saya tidak dengan mematoki Tuhan, tapi cara-cara yang baru pun Tuhan akan bisa kerjakan buat generasi baru, ya milenial maupun Gen Z. Saya sedang berkata kepada Anda semuanya, ini waktu kalian. Bahkan generasi Alpha juga sekarang kita sedang menyongsong mereka. Ini waktu kalian semuanya. Ya, kami sebagai generasi yang terdahulu, kami merindukan sekali kalian akan dipakai Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat. Bukan cuma dalam urusan kerohanian, tapi dalam marketplace. Ya, sebab 7 gunung ini, A, B, C, D, E, F, G, art and entertainment, B, business, C, church and mission, D, developing of the poor, lalu F-nya family, lalu kemudian apa lagi? G-nya government, ya, E-nya education, family, government, politik, ya. Kami ingin memberkati kalian semua supaya kalian menguasai 7 gunung ini. Wow. Dan saya percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapak, aku bersyukur buat perbincangan pada saat ini bersama Jonathan. Aku berdoa buat Jonathan dan generasi baru, milenial, generasi Z sekalipun, Alpha bahkan. Tuhan terima kasih. Mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Dan kami doakan Tuhan, sebagaimana apa yang kau janjikan dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9 dan 10. Bahwa sesuatu yang tidak pernah muncul di pikiran, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak timbul di hati kami, telah kau sediakan
Hamba-Mu berdoa, nyatakan itu bagi generasi baru ini Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas mereka. Wahyukan pribadi-Mu lebih jauh. Supaya generasi baru ini menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang luar biasa di akhir zaman. Dan mereka akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tidak meleset, tapi tepat pada sasaran mereka masing-masing. Jadikan mereka menjadi gereja yang kuat dan bertindak. Engkau yang melatih jari-jari mereka untuk bertempur, tangan mereka untuk berperang. Engkau yang menopang mereka dengan tangan kanan mereka, dengan tangan kananmu. Engkau yang membuat lengan mereka cakap menenturkan busur tembaga. Engkau yang mengikat pinggang mereka dengan ikat pinggang keperkasaan. Engkau yang membuat kaki mereka tegak berdiri seperti rusa di bukit-bukit batu kesulitan apapun. Dan mereka keluar dalam setiap ujian, pencobaan, keluar sebagai emas ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, terima kasih, kami yakin, kami bergairah, kami sedang menunggu perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Dan ini waktunya kami oleh anugerah-Mu mempersiapkan diri. Dan anugerah-Mu menolong kami, supaya kami boleh memelihara revival yang Kau percayakan. Terpuji buat nama-Mu, Raja di atas segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya.